A. Sejarah konseling psikoanalisis. Freud berkenalan dengan seorang ahli imuval terkenal, Ernest Bruch, dan menghabiskan 1 tahun di dinas militer Austria. Selama waktunya dengan Bruch, ia berkenalan dengan Joseph Bourbeau yang memperkenalkannya tentang penyakit histeris. Karena prospek yang menjanjikan, maka Freud meninggalkan Bruch Institut Fisiologi dan mulai mengikuti spesialis dalam operasi. Pada tahun 1883, Freud mempelajari neurologi dan psikiatri di Rumah Sakit Wiener. Sewaktu dia bekerja dengan konseli dengan gangguan neurologis, dia mencoba obat sendiri sebelum ia menyadari sifat adiktif. Pada tahun 1885, Freud melakukan perjalanan ke Paris dan menghabiskan 4 bulan dengan Jean Charcot, seorang neurologi Perancis yang terkenal dan seorang ahli hipnotis. Pada saat itu, Charcot sedang mempelajari reaksi konversi konseli histeris yang menunjukkan gejala tubuh seperti kebutaan, tuli, dan kelumpuhan lengan atau kaki sebagai akibat dari gangguan psikologis. Freud mengamati cara Charcot menggunakan sugesti hipnosis sebagai cara untuk menghilangkan gejala histeris. Ia menemukan bahwa hipnosis tidak terlalu efektif sebagai teknik pengobatan dan secara bertahap dia mengembangkan metode sendiri yang disebut asosiasi bebas, di mana konseli berbaring dalam posisi santai atau biasanya di sofa dan mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Dalam analisisnya, Freud menemukan bahwa konseli bersikeras menelusuri asal-usul pengalaman traumatis masa kanak-kanak. Dia mengklaim bahwa banyak yang pernah dirasakan oleh seseorang akan terkait dengan pengalaman seksualnya. Freud mendirikan psikoanalitikal masyarakat Wiener yang terdiri dari beberapa sarjana berbagai disiplin ilmu. Pada 1910, Freud mendapatkan reputasi internasional, tetapi perpecahan internal mengenai teori libido muncul dengan ditandai pembelotan oleh Adler dan Steckel, kemudian diikuti oleh Jung dan lain-lain. Adler tidak sependapat dengan Freud yang meminimalkan pentingnya faktor seksual dalam menentukan perilaku dan mengangkat konsep perjuangan meraih kekuasaan. Dia juga membuang konsep represi, ketidaksadaran, dan seksualitas kekanak-kanakan. Perpecahan dengan Jung lebih menyedihkan dan Jung juga lebih cerdas dan memiliki wawasan lebih luas dibandingkan Adler. Sigmund Freud mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketaksadaran, sedangkan alam kesadarannya dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Bagian dari gunung es yang tidak tampak diumpamakan sebagai bentuk alam ketaksadaran manusia. Pendekatan psikoanalisis terdiri atas 3 aspek, yaitu psikoanalisa merupakan pendekatan yang menekankan kepada proses psikis. Teknik yang ada di psikoanalisa sebagian besar diorientasikan untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, dan psikoanalisa merupakan bentuk kepribadian. Teori psikoanalisis memandang kepribadian manusia terbesar berada pada dunia ketidaksadaran dan merupakan sumber energi perilaku manusia yang sangat penting. B. Hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Freud yaitu anti-sosialisme, mendasarkan tindakannya dengan motivasi yang tak sadar. Konflik dan simbolisme, manusia secara esensinya bersifat biologis, terlahir dengan dorongan instinktif dan perilaku bereaksi ditentukan atas dasar dorongan tadi. Semua kejadian psikis ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya, dan kesadaran adalah suatu hal yang tidak biasa dan merupakan proses mental yang berciri biasa. Freud memandang manusia pada dasarnya deterministik. Menurut Freud, perilaku kita ditentukan oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dan dorongan biologis dan insting. Naluri adalah pusat untuk pendekatan Freudian. Naluri melayani tujuan kelangsungan hidup individu dan umat manusia. Mereka yang berorientasi pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Dalam pandangan Freud, kedua dorongan seksual dan agresif adalah penentu kuat mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Freud percaya bahwa konflik yang tidak terpecahkan, represi, dan kecemasan biasanya berjalan bersamaan. Kesakitan dan masalah tidak dapat diselesaikan pada tingkat kesadaran yang ditekan, dikubur, dan dilupakan ke level ketidaksadaran. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya, hanya dapat dilakukan dengan membuka masalah awal, menggali kembali ingatan dan mengintegrasikan ingatan yang sudah ditekan dengan fungsi kesadaran individu yang memberikan gejala-gejala untuk lepas dari kecemasan. Mendasarkan pada pendapat tersebut, dapat diketahui sifat manusia pada dasarnya adalah perilaku pada masa dewasa berakar pada pengalaman masa kanak-kanak. Sebagian besar perilaku terintegrasi melalui proses mental yang tidak disadari. Pada dasarnya, manusia memiliki kecenderungan mengembangkan diri melalui dorongan libido dan agresivitasnya. Perilaku manusia diorientasikan untuk meredakan ketegangan.
Hindari rasa sakit dan mencari kesenangan. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan seksual mengarah pada perilaku neurosis. Pembentukan simptom merupakan bentuk defensif. Pengalaman tunggal hanya dapat dipahami dengan melihat keseluruhan pengalaman seseorang, dan segala sesuatu yang terjadi pada masa anak akan berdampak pada perkembangan perilaku di masa dewasa dan akan diulangi dalam transferensi selama proses konseling. C. Hakikat konseling. Konseling menurut pendekatan psikoanalisis adalah mengembalikan fungsi ego agar dapat lebih kuat atau membuat hal-hal yang tidak disadari oleh konseli menjadi hal yang disadari sepenuhnya. Proses terapeutik difokuskan pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa lalu direkonstruksi kembali, dianalisis dan ditafsirkan. Dengan demikian, konseli diajak untuk bisa menyadari apa yang telah dilakukan dahulu untuk merasakannya. Dengan kata lain, perasaan dan ingatan yang berkaitan dengan pemahaman diri menjadi hal yang lebih penting. D. Mekanisme pengubahan. Adapun mekanisme pengubahan pendekatan konseling ini dicapai melalui tahap-tahap pembukaan, pengembangan, tahap penanganan, dan resolusi transferensi. Tahap pembukaan merupakan tahap penentuan kelayakan masalah konseli untuk ditangani psikoanalisis. Tahap pengembangan transferensi adalah tahap untuk mengembangkan dan menganalisis hubungan konseling yang menyadarkan perilaku masa lalu konseli yang mempengaruhi perilakunya saat ini sehingga ia mampu membuat keputusan yang lebih layak. Penanganan adalah proses pemecahan konflik-konflik dasar yang termanifestasi dalam hubungan konseli dengan konselor melalui pengulangan interpretasi dan eksplorasi bentuk-bentuk resistensi konseli. Tahap resolusi transferensi yaitu tahap yang dimaksudkan untuk mengatasi ketergantungan konseli kepada konselor setelah konflik utama terselesaikan dalam konseling. Jika konseli siap menghadapi kenyataan, maka konseling diakhiri. Proses konseling, konselor anonim dan konseling mengembangkan proyeksi terhadap konselor. Fokus konseling ialah mengurangi resistensi yang berkembang dalam penanganan transferensi dan kendali yang lebih rasional. Konseling menjalani konseling jangka panjang, melaksanakan asosiasi bebas untuk mengungkapkan konflik-konflik dan memperoleh tirikan atau insight melalui pembicaraan, dan konselor membuat interpretasi untuk mengajar konseli tentang arti perilaku saat ini sebagaimana terkait dengan masa lalunya. Teknik-teknik konseling. Teknik-teknik pokok yang digunakan psikoanalisis adalah interpretasi, asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Interpretasi adalah penjelasan dan bahkan pembelajaran kepada konseli tentang makna perilaku yang ditampakkan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Asosiasi bebas adalah teknik yang digunakan untuk mendorong konseli agar melaporkan semua yang terjadi padanya tanpa penilaian dan sensor. Analisis mimpi adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan materi dan simbol-simbol mimpi konseli. Analisis transferensi adalah teknik yang digunakan untuk membantu konseli menyadari motif, penyebab, dan dinamika hubungan konseling dengan mengungkapkan dan menjelaskan manifestasi interaksi konseli dengan konselor dalam relasi konseling. Analisis resistensi adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan alasan-alasan resistensi konseli sehingga menyadarinya dan mampu menanganinya. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan konseling psikoanalisis. 1. Psikoanalisis merupakan suatu jenis terapi yang bertujuan untuk mengobati penyimpangan mental dan syaraf. Terapi ini berdasar pada psikologi dinamik atau metode yang menekankan terdapatnya motif dan dorongan untuk berperilaku, dan dilakukan dengan teori-teori mengenai ketidaksadaran serta cara berinteraksi dengan pikiran sadar. Metode ini didasarkan pada suatu proses asosiasi bebas atau proses di mana konseli diberi suatu kata, lalu ia diminta untuk memberitahu si analisis mengenai semua ide yang datang dari pikirannya. Hal ini membantu pasien untuk mengingat pengalaman yang ditekan sehingga mengakibatkan terjangkitnya neurosis. 2. Psikoanalisis berupaya menjelaskan bagaimana kepribadian manusia berkembang dan bekerja. 3. Psikoanalisis menyajikan teori mengenai cara individu berfungsi di dalam hubungan personal dan di dalam masyarakat. Kelemahan konseling psikoanalisis. 1. Pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. 2. Terlalu banyak menekankan kepada masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu berkurang. 3. Cenderung meminimalkan rasionalitas. 4. Data penelitian empiris kurang banyak mendukung sistem dan konsep psikoanalisis. 5.
5, seperti konsep tentang energi psikis yang menentukan tingkah laku manusia. 6, psikoanalisis itu secara klasikan lambat dan susah. 7, metode studinya yang dianggap kurang reliable, sulit dipuji secara sistematis dan sangat subjektif. 8, konstruk-konstruk teorinya sulit dipuji secara ilmiah sehingga diragukan keilmiahannya. Beberapa konsepnya bahkan dianggap fiksi.